Selamat sore semuanya. Nah, kuliah kita hari ini akan menyentuh ya topik mengenai pengetahuan dasar tentang gunung api itu sendiri ya. Jadi kalau pekan lalu yang kita bicarakan itu adalah konsep atau teori lempeng tektonik ya dan hubungannya dengan vulkanisme ya. Maka hari ini kita akan bicara mengenai implikasi dari teori lempeng tektonik itu, tektonik lempeng maksud saya. Nah, di mana hari ini kita akan masuk ke materi mengenai sifat magma dan faktor-faktor apa yang nanti akan mengontrol migrasi dari kemampuan tersebut. Dan ini erat kaitannya dengan tatanan tektonik yang sudah kita pelajari di pekan kemarin. Oke. Kalau kita lihat ya peristiwa erupsi gunung api ya, itu adalah suatu peristiwa yang sebetulnya sangat fenomenal. Fenomenal dalam arti apa? Karena di satu sisi peristiwa erupsi ini merupakan suatu peristiwa alam yang sebetulnya adalah peristiwa rutin gitu ya, dia alamiah, kemudian rutin, terkadang dia indah untuk dinikmati dari kejauhan, dari tempat aman, tetapi juga dia bisa membawa implikasi kebencanaan ya, yang tidak kalah menakutkan, ya. Nah, atas dasar itu maka ketika manusia harus berinteraksi di sekitar gunung api ya, maka mau tidak mau manusia harus belajar untuk memahami karakter dari gunung api tadi dan juga karakter dari erupsi gunung api tersebut. Ya, kalau kita ingin hidup secara harmoni di dekat gunung api, maka kita harus paham dua hal itu. Nah, erupsi sendiri itu didefinisikan sebagai proses berpindahnya material magmatik ya, material magmatik ini dari dalam bumi ke permukaan bumi. Oke. Jadi, fase erupsi itu sebetulnya adalah bagian dari perpindahan material magmatik dari dalam bumi ke permukaan bumi. Nah, erupsi gunung api itu sendiri sangat bervariasi. Ya. Kalau Anda yang tinggal di dekat gunung api, contohnya Anda yang tinggal di Yogyakarta, ya Anda mungkin sangat familiar dengan erupsi Merapi, itu ya. Jadi Anda mungkin melihat, oh Merapi itu kalau dikatakan di erupsi seperti itu. Ya. Tetapi ya mungkin saja Anda yang tinggal di gunung api yang lain, di dekat gunung api yang lain, mengamati bahwa erupsi yang terjadi di gunung api tersebut ternyata tidak seperti yang terjadi di Merapi. Ya. Nah, ini menandakan bahwa erupsi itu sangat bervariasi. Ya. Bervariasi dari apanya? Dari segi apanya? Dari banyak segi. Contohnya dari besar kecilnya letusan. Ya. Letusan itu ada yang dikategorikan kecil ya. Contohnya yang terjadi di Merapi 2018 yang ini. Kemudian ada yang dia skalanya sedang gitu kan, seperti Merapi 2010 yang ini. Kemudian ada lagi yang besar gitu ya, yang skalanya mungkin bisa kita samakan seperti letusan Tambora di tahun 1815 gitu ya. Tidak ada gambar atau fotonya, tapi ini adalah ilustrasi ketika letusan Tambora terjadi di tahun itu, ya, di mana kemudian efeknya letusan tersebut menghasilkan lingkupan material piroklastik yang cukup luas ya, sehingga menyebabkan terjadinya musim dingin yang berkepanjangan di tempat lain. Selain skala ya, jenis dari erupsi juga bermacam-macam ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar erupsi efusif ya, erupsi eksplosif ataupun kombinasi dari kedua jenis erupsi tersebut. Jadi efusif yang kemudian ada eksplosifnya ya. Itu mungkin saja terjadi.
Nah, selain itu, produk atau material yang dikeluarkan ketika erupsi itu terjadi juga macam-macam ya. Mulai dari bongkah batuan yang besarnya juga bermacam-macam, yaitu bongkah batuan yang apa sebesar kerikil misalnya gitu kan. Yang sebesar kerikil ya, sampai yang mungkin sebesar sapi atau gajah gitu ya. Kalau yang pernah jalan-jalan ke Batu Alian itu yang di daerah Kali Gendol gitu ya, itu Anda bisa lihat ada batu yang sangat besar sekali gitu kan. Nah, itu adalah salah satu produk dari erupsi Gunung Merapi. Nah, selain skalanya, jenis erupsinya, kemudian produknya, durasi dari letusan sendiri juga bisa macam-macam ya. Ada yang durasinya menit ya. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke gunung api tua, yang contohnya di Jerman ada gunung api tua namanya Gunung Eiffel gitu, itu dia menghasilkan erupsi berupa apa? Berupa semburan semacam uap air panas gitu ya, yang bisa berlangsung selama hitungan menit saja gitu kan ya. Setelah 1 menit, 2 menit kemudian dia reda gitu kan. Tapi ada juga erupsi yang dia hitungannya bisa berjam-jam ya, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Contohnya apa? Seperti yang terjadi di Sinabung. Sinabung itu erupsi sejak 2009 sampai sekarang belum berhenti. Ya, bayangkan ya betapa panjangnya durasi dari erupsi tersebut. Ya. Lalu juga frekuensi terjadinya erupsi. Ya. Jadi ketika satu gunung memasuki fase erupsi, ya, maka frekuensinya itu bermacam-macam gitu ya. Jadi kalau yang di Eiffel contohnya dia erupsi durasinya menit, tapi kemudian akan berulang setelah beberapa jam kemudian. Ya. Ada juga yang erupsinya itu berulang setiap misalkan ratusan tahun ya. Seperti yang terjadi di Sinabung itu kan terakhir tidak ada catatan erupsi sebelum 2009 ya. Jadi ketika kolonial Belanda itu mulai membuat catatan yang cukup baik gitu ya. Catatan tersebut dimulai di sekitar tahun 1500-an itu tidak pernah mencatat adanya erupsi dari Sinabung. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Sinabung itu ketika meletus di 2009 itu sudah paling tidak sudah tertidur selama 500 tahun lebih gitu ya. Itu ya. Jadi frekuensi kejadiannya jadi perulangan kejadiannya itu bermacam-macam ya. Nah, dari situ kemudian kita tentunya ingin tahu gitu kan ya. Karena kita punya kepentingan, kita tinggal di dekat gunung api dengan kondisi kita yang semakin padat, orang yang semakin banyak, maka otomatis kan kita akan semakin mendekat ke daerah yang selama ini tidak dihuni gitu ya. Jadi daerah cakupan gunung api yang biasanya tidak dihuni manusia, karena semakin terbatasnya lahan, kemudian mulai dihuni oleh manusia. Ya. Nah, untuk itu kembali lagi, kalau kita tidak memahami karakteristik dari gunung api tersebut, dari letusan gunung api tersebut, maka tentu kita tidak akan selamat kalau kita bertempat tinggal di situ. Nah, kembali ke definisi ya, kalau tadi erupsi adalah proses berpindahnya magma, material magmatik dari dalam bumi ke permukaan bumi, maka gunung api itu bisa kita katakan sebagai apa? Sebagai suatu lubang ya yang menghubungkan antara sumber magma dengan permukaan bumi. Ya. Jadi kalau Anda ibarat tahu seperti sumur begitu ya, maka lubang sumur itu adalah gunung api kita. Ya. Kemudian sumber air atau ya tandon air yang ada di bawah sana, ya kumpulan air yang ada di bawah sana itu adalah sumber magmanya gitu ya. Lalu ketika air itu kita pompa ke atas ya keluar, nah itu proses keluarnya itu adalah proses erupsinya ya. Mungkin bisa kita ibaratkan seperti itu. Nah, material magmatik tadi ya. Jadi ini ilustrasinya ya tidak sepenuhnya betul ya, hanya ilustrasi saja.
Jadi material magmatik tadi akan selalu berusaha untuk keluar ke permukaan, gitu ya. Nah, ketika dia kemudian keluar ke permukaan, ya material magmatik ini nanti namanya bukan lagi magma. Ya, ketika di dalam bumi dia disebut sebagai magma, ya. Ketika dia sudah keluar ke permukaan bumi, namanya jadi berubah. Apa namanya? Ada yang tahu nggak? Lava, Bu. Lava, Bu. Ya, betul sekali. Namanya lava ya. Jadi magma itu ketika masih ada di dalam perut bumi, dalam tubuh bumi, tapi ketika sudah keluar permukaan namanya lava. Oke. Nah, proses keluarnya material magmatik ini ke permukaan itu akan berulang. Ya. Akan berulang terus-menerus sehingga akhirnya apa? Sehingga perulangan itu akan menghasilkan endapan material erupsi di permukaan tanah, ya, yang makin lama akan membentuk yang namanya tubuh gunung api. Jadi jangan dibayangkan gunung api itu begitu dia erupsi langsung dia bentuknya seperti gunung Merapi. Tidak ya. Tapi dia keluar sedikit demi sedikit, kemudian selapis-lapis dan kemudian terjadilah bentuk seperti gunung Merapi yang ada sekarang. Di tempat lain mungkin dia tidak berbentuk seperti gunung Merapi, tetapi seperti bentuk yang lain. Tapi hampir semua tubuh gunung api itu dibentuk dari apa? Dari peristiwa erupsi yang berulang. Ya, ini yang harus juga dipahami. Adapun bentuk akhirnya akan seperti apa nanti tergantung dari karakteristik magmanya tentunya. Ya. Kemudian bagaimana gunung api terbentuk? Iya. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tektonik lempeng kan ya. Kita tahu bahwa lempeng-lempeng itu saling berinteraksi ya. Kemudian dari interaksi lempeng-lempeng tadi ada beberapa jenis interaksi yang menghasilkan gejala vulkanisme ya. Ya, jadi hanya interaksi tertentu yang akan menghasilkan gejala vulkanisme. Sedangkan interaksi yang lain itu tidak menghasilkan gejala vulkanisme. Ya. Contohnya adalah ini ya, kalau kita lihat pegunungan Himalaya, itu adalah pegunungan yang tinggi, tetapi dia bukanlah satu gunung api. Dia tidak mempunyai sifat vulkanik. Ya. Dia tinggi karena dia terlipat-lipat, gitu ya. Jadi seperti Anda kalau mendorong karpet gitu, kemudian dari kanan kiri Anda dorong, nanti dia akan melipat di tengah, gitu kan. Nah, itu terjadinya pembentukan gunung Himalaya seperti itu. Dia tidak vulkanik ya. Sedangkan gunung api yang kita bicarakan adalah pegunungan vulkanik ya, yang dibangun sebagai apa? Sebagai jadi morfologi yang dibangun karena adanya akumulasi perlahan-lahan dari material erupsi yang keluar ke permukaan, kan ya. Kemudian tempat keluarnya material erupsi atau material magmatik tadi ya bisa kita ibaratkan seperti mangkok kecil di puncak gunung. Jadi kalau ada puncak gunung seperti ini, maka di ujungnya tuh ada seperti mangkok gitu ya, ada seperti benda bundar yang ya menyerupai mangkok lah. Gitu ya. Jadi ibaratnya Anda punya apa ini kalau di puncak gunung gitu ya, maka di puncak gunung itu tidak lancip ya, tetapi ada bukaan seperti ini ya, seperti mangkok gitu ya. Nah itu nah kemudian ini ada ilustrasi ya, apa namanya, interaksi di batas lempeng ya, yaitu interaksi yang kita kenal sebagai subduksi yang menghasilkan adanya apa gunung api nanti di laut ya. Jadi kalau material erupsinya itu bertumpuk karena ada proses erupsi yang berulang, lama-lama nanti gunungnya tambah tinggi sehingga dia muncul dari permukaan air laut ya, dan bisa nanti membentuk pulau gitu kan ya. Nah, prosesnya seperti apa gitu akan kita jelaskan lebih detail ya di sini ya. Jadi yang pertama kita ingin tahu ya mengapa erupsi gunung api dapat terjadi ya. Kemudian juga mengapa erupsi tadi bisa berbeda-beda jenisnya gitu ya. Jenisnya, durasinya dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat
erupsi itu sendiri, tadi sudah saya katakan, proses erupsi itu adalah semacam apa ya, titik puncak dari proses lain yang lebih panjang. Ya. Jadi sebelum keluarnya material itu ke permukaan, ya sebelum keluarnya material mantel ini menjadi magma, kemudian keluar ke permukaan, maka ada proses yang sangat panjang. Ya. Anda bayangkan ya, kita kan tinggal di atas bumi, gitu kan. Bumi itu kan padat, ya, terdiri dari batuan yang padat. Gitu kan. Nah, bagaimana bisa gitu kan batuan yang padat itu, yang keras itu menjadi seperti cairan. Gitu kan. Proses apa yang menyebabkan demikian? Bagaimana bisa terbentuk? Bagaimana bisa magma itu terbentuk? Apa yang terjadi dengan batuan yang padat ini sehingga dia menjadi magma yang cair dan bisa mengalir itu. Nah, kalau kita lihat ke belakang gitu ya, ada 4 tahap ya sebelum nantinya magma ini keluar ke permukaan. Yang pertama tentunya harus terbentuk magma dulu, gitu ya. Harus terbentuk magma dulu. Nah, bagaimana terbentuknya magma? Jadi kembali lagi, magma itu kan sebetulnya adalah batuan yang meleleh. Ya. Maka harus ada proses pelelehan dari batuan. Ya. Yang sering kita sebut sebagai partial melting. Di mana pelelehan itu terjadi? Bagaimana prosesnya? Oke, nanti akan dijelaskan. Yang jelas ya pertama harus ada tahap di mana terjadi pelelehan batuan sehingga kita dapat material magma itu tadi. Yang kedua, setelah batuan itu meleleh, ada di dalam tubuh bumi ya, jadi dia meleleh gitu kan, setelah meleleh ya di bawah sana, maka kemudian kalau dia hanya tinggal di sini tidak akan terjadi gunung api gitu ya. Maka magma ini harus apa? Dia harus migrasi. Dia harus meninggalkan tempat dia terbentuk menuju ke permukaan. Ya. Artinya apa? Nanti ada perjalanan magma itu meninggalkan zona sumber ya menuju ke permukaan. Ya. Nah, ketika magma itu dia mulai bergerak dari zona sumber ke permukaan, tentunya nanti ada proses-proses lain yang terjadi gitu kan ya, yang terjadi. Gitu. Dan nanti banyak sekali proses yang terjadi, tetapi yang jelas dia harus migrasi dulu ke tempat yang lebih dangkal ya, kemudian nanti dia akan terkumpul lagi di tempat itu, ya. Jadi magma dari tempat terbentuknya di bawah sana, yaitu di dalam astenosfer gitu ya. Terus dia harus bermigrasi ke permukaan. Kemana? Ke litosfer, ke lempeng. Nah, disinilah yang kemudian kita sebut sebagai bukan lagi material magmatik, tapi kita sebut sebagai magma. Jadi kalau di bawah sini ya, kita menyebutnya sebagai proses terbentuknya magma, proses terbentuknya material magmatik ya melalui pelelehan sebagian itu tadi ya. Lalu dia partial melting, produk dari partial melting itu dia merayap ke permukaan, yaitu menuju ke litosfer. Di mana kemudian nanti kita akan mengenalnya sebagai apa? Sebagai magma. Ya, terkumpul di situ ya. Kemudian dia akan membentuk yang sering kita sebut sebagai dapur magma. Ya. Lalu nanti setelah dia berdiam di situ, biasanya nanti dia akan menunggu sampai dia punya cukup tenaga untuk migrasi lagi ke tempat yang lebih dangkal. Nah, tempat yang kedua ini ya, kalau yang ini sumber, kemudian ini tempat dia terakumulasi sementara, lalu setelah ada proses yang lain gitu ya, nanti dia akan naik ke sini. Ya. Dia akan naik ke
daerah sini ya. Ini yang seringkali kita sebut sebagai apa? Sebagai sebagai kantong magma. Ya, yang ini ya. Jadi kalau ini dapur magma, yang ini adalah kantong magma. Ya. Nah, ketika dia berada di kantong magma, nanti banyak kristal yang terbentuk. Ya. Banyak kristal yang terbentuk. Dan biasanya ya ketika dia sudah mencapai di sini ya, maka komposisi magma itu akan sangat sulit untuk berubah gitu ya. Biasanya di sini komposisinya sudah mulai tetap gitu ya. Sedangkan dari sini ke atas sini ya, biasanya ada perubahan komposisi gitu ya. Makanya kenapa kadang-kadang kalau sifat letusan suatu gunung api itu berubah ya, orang akan mulai bertanya-tanya, dia ini berubah karena komposisinya berubah ataukah karena hal lain. Kalau komposisinya berubah, biasanya orang akan menghubungkan berarti ada suplai material baru dari bawah sana. Itu ya, itu makanya nanti kalau sudah belajar detail tentang gunung api sampai ke sana kajiannya. Nah, kalau dia sudah di dalam kantong magma ini ya, belum tentu dia terjadi erupsi gitu kan ya. Selama dia masih ada di dalam situ, magmanya diam di dalam kantong magma, kita bisa tenang-tenang saja. Merapi selama bertahun-tahun punya kantong magma yang gantung gitu ya di atas sana, tapi kita tenang-tenang saja sampai kemudian ketika dia magma itu mulai naik ya dari kantong magma ini melalui konduit menuju ke permukaan, itu baru kita rame gitu kan ya, baru ada tanda-tanda oh tampaknya magma semakin mendekat permukaan, bisa sewaktu-waktu dia keluar, lalu nanti tingkat kesiagaan dari aktivitas gunungnya bisa berubah. Nah, jadi kalau dilihat dari sini ya, dari satu pembentukan magma, kemudian pergerakan magma menuju zona meninggalkan zona sumber ke tempat kedalaman tertentu ya, sampai kemudian dia terkumpul lagi di satu kantong magma, sampai kemudian dia keluar, ya, itu adalah satu tahap yang sangat panjang. Ya. Biasanya ketika sudah sampai di sini ya nanti ada reaksi-reaksi geokimia ya. Namun reaksi geokimia ini lebih seperti pelepasan pelepasan tekanan ya, pelepasan tekanan gitu ya, sehingga kalau tekanannya berkurang otomatis nanti dia akan terjadi perubahan fase di dalam magma itu ya. Jadi magma itu kan walaupun dia cair, dia tidak sepenuhnya 100% cair, tapi ada material yang terbentuk di dalam magma tersebut ya, dan dia magma itu bisa berubah komposisi cair dan gasnya gitu ya. Nah, ketika dia mendekati permukaan, tekanan berkurang, biasanya terjadi ekspansi gas di dalam magma tadi. Ya. Sehingga kalau terjadi ekspansi gas apa? Artinya kan ada penambahan volume kan ya. Nah, penambahan volume ini yang nanti akan mendorong magma untuk keluar ke permukaan bumi. Ya. Ketika dia sudah keluar ke permukaan bumi, nanti namanya bukan magma lagi, tapi kita sebut sebagai lava kalau memang dia berupa lava pijar yang mengalir, atau berupa lava seperti yang ada di Islandia gitu ya, atau membentuk lava yang terbentuk di puncak ya, membentuk kubah di puncak gitu, juga kita kenal sebagai lava. Jadi namanya berubah. Lalu ada produk lain bisa berupa batuan-batuan, kemudian gas, kemudian abu vulkanik atau yang lain. Jadi prosesnya panjang sekali ya. Nah, kembali ke sini, tipe erupsi gunung api. Jadi sudah kita sepakati bahwa erupsi itu adalah proses keluarnya magma ke permukaan bumi
secara umum bisa dibagi menjadi dua tipe utama, ya. Erupsi gunung api bisa kita bagi menjadi dua tipe utama, yaitu yang satu adalah tipe efusif, ya. Satunya lagi adalah tipe eksplosif, ya. Ya, kalau yang eksplosif dari namanya saja Anda mungkin sudah membayangkan, oh, kalau dia eksplosif berarti dia nanti ya seperti meledak-ledak, gitu kan ya. Sedangkan yang efusif itu cenderung seperti ketika magma mencapai permukaan bumi, nanti dia akan mengalir menjadi satu tubuh aliran lava, gitu ya, yang kemudian nanti dia bisa membeku atau bisa terendapkan di satu tempat tertentu. Jadi dia cenderung seperti sesuatu yang mudah mengalir dalam satu satu tubuh yang tidak terpisah, ya. Itu biasanya dia efusif, ya. Sedangkan eksplosif adalah ketika magma yang keluar itu dia mengalami fragmentasi sehingga keluar secara terpecah-pecah, gitu. Jadi kesannya kalau misalnya Anda kalau Anda membayangkan itu seperti sesuatu yang muncrat-muncrat, nah itu yang nama eksplosif, ya. Sedangkan yang efusif itu seperti dia hanya mengalir, nah itu yang namanya itu beda yang paling gampang seperti itu. Nah, tipe yang eksplosif ini dibagi-bagi lagi menjadi banyak tipe, ya. Ada yang namanya Hawaiian. Ya, Hawaiian memang dia mengalir, ya, tetapi Hawaiian mengalir itu tidak hanya mengalir begitu saja, tetapi ketika dia mengalir, dia kemungkinan ada di dalam aliran, ya, itu ada serupa letusan eksplosifnya. Kemudian yang tipe yang lain adalah tipe vulkanian, ya. Kemudian tipe flat basaltik, ini yang mungkin di zaman kita hidup sekarang kita tidak akan pernah menjumpai, gitu ya. Nah, ini tampaknya sudah lewat masanya, gitu ya. Kemudian ada plinian, ada strombolian, ada eksplosif karena ada kontak dengan air, ya, atau sering disebut sebagai hidromagmatik. Nanti dibagi lagi ada yang freatik, freatomagmatik, dan lain-lain. Nah, mengapa erupsi gunung api itu bisa efusif atau eksplosif, ya? Sebetulnya sangat tergantung pada komposisi kimia dan kandungan gas pada magmanya, ya, yang pada akhirnya ya nanti komposisi kimia dan kandungan gas ini akan mempengaruhi kekentalan atau mempengaruhi viskositas dari magma tersebut. Oke, Anda bisa bayangkan sesuatu yang mudah mengalir itu dia lebih kental atau lebih tidak kental. Kalau misalnya lebih kental, apa yang membuat dia menjadi lebih kental? Apakah karena lebih berat, ataukah karena sebagian besar adalah material padat, gitu ya? Atau bagaimana? Jadi semuanya hanya tergantung pada komposisi kimia dan kandungan gas magma tersebut. Nah, ini adalah ilustrasi dari tipe erupsi dan produknya tadi, ya. Jadi kalau tadi hanya disebutkan macam-macam erupsinya, nah ini adalah kira-kira ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi ini Hawaiian, ya, ini jadi dia keluar kemudian dia meleleh, mengalir ke samping-sampingnya, tetapi nanti di antara lelehan ini bisa ada pelepasan gas sehingga dia seperti ada kembang api yang muncrat-muncrat, gitu, ya. Kemudian ini yang vulkanian, ya. Vulkanian itu biasanya dia mempunyai tekanan yang cukup kuat, gitu ya, sehingga nanti ada semburan ke atas, gitu ya. Yang plinian itu mirip seperti ini, hanya saja biasanya dia lebih ke atas lagi, lebih besar lagi, gitu ya. Kemudian ini yang flat basaltik tadi yang saya bilang hampir tidak bisa kita jumpai saat ini karena fase-fasenya sudah lewat, ya. Lalu ada strombolian, terus ini ada yang freatik, ya. Freatik dia karena kontak dengan air, ya, magma ada kontak air permukaan gitu, kemudian kontak dengan panas yang dibawa oleh magma di bawah gitu.
lalu nanti terjadi perubahan tekanan yang tiba-tiba gitu kan ya, lalu keluarlah letusan yang serupa seperti kalau Anda menetesi areng gitu ya, Anda tetesi pakai air terus tiba-tiba kan ngejos gitu ya. Itu freatik mirip seperti itu gitu ya. Dilihat ya warnanya ini putih gitu ya, ini warnanya abu-abu. Artinya kalau freatik itu dia lebih banyak hanya steam gitu ya, hanya gas uap air ya. Sedangkan yang ini dia abu-abu karena apa? Karena membawa material solid ya yang berasal dari bawah. Freatomagmatik itu mirip seperti freatik, hanya saja yang freatik tidak bersentuhan langsung dengan magmanya, tetapi kalau freatomagmatik kemungkinan ada interaksi antara material magma dengan airnya. Dan sekali lagi seperti saya bilang, erupsi itu adalah puncak dari satu proses yang sangat panjang. Ya. Sehingga kalau ingin memahami erupsi, maka kita harus memahami proses yang ada di belakangnya. Yang perlu Anda ingat adalah semua magma, apapun komposisinya, dia mengandung gas. Ya. Dia mengandung gas. Hanya saja seberapa besar gasnya itu, nah itu nanti yang akan ditentukan oleh banyak hal, termasuk salah satunya adalah tempat terbentuknya material magma itu sendiri. Jadi partial meltingnya itu bahannya apa gitu ya. Dia terbentuk di mana, di kondisi intraplate kah atau interplate atau bagaimana ya. Itu nanti menentukan material yang dikandung oleh magma tersebut. Untuk magma yang cair ya, seperti yang terjadi di Hawaii yang mengalir gitu kan ya, maka gas itu akan lebih mudah untuk dilepaskan. Ya. Maka seringkali yang dominan terjadi di tipe Hawaiian, yang dominan adalah aliran lavanya gitu ya. Tetapi ya di antara yang dominan itu terjadi juga kadang-kadang pelepasan gas di spot-spot tertentu, sehingga nanti seperti ada ledakan-ledakan kecil di tengah aliran lava tersebut. Ya. Kalau magmanya kental, gas tidak akan mudah keluar ya, sehingga tekanan bisa terbentuk di dalam magma ya. Dan kadang gasnya itu dilepaskan dengan pelepasan tekanan yang cukup tiba-tiba, cukup hebat. Ya. Kemudian letusan eksplosif ya itu biasanya dihasilkan oleh adanya ekspansi gas yang tiba-tiba. Jadi kalau magmanya itu kayak gas, gitu ya, lalu karena dia mengalami perubahan suhu ketika mendekati permukaan ya, lalu dia akan mengalami ekspansi gas yang tiba-tiba, otomatis nanti otomatis volumenya akan bertambah tiba-tiba sehingga nanti akan meletus gitu ya, dan menghasilkan meletus dengan sifat yang seperti ledakan dengan tekanan yang tinggi gitu kan ya, dan menghasilkan partikel erupsi yang biasanya mulai dari abu halus sampai batu-batu yang besar. Kemudian ya gunung yang erupsinya itu adalah eksplosif ya, di awal itu bisa saja kemudian diikuti dengan aliran lava yang lebih tenang ya. Jadi mungkin awalnya itu eksplosif dulu, nah setelah eksplosifnya selesai biasanya kan diikuti oleh fase alirannya gitu. Ini juga sangat mungkin terjadi. Ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah apakah letusan itu eksplosif maupun non-eksplosif alias efusif, sama seperti ini ya, dia tetap akan melepaskan gas vulkanik ya, termasuk gas steam gitu ya, uap air ya, ke atmosfer. Ya. Jadi ya, walaupun letusannya non-eksplosif ya atau efusif, dia tetap melepaskan gas, hanya saja tidak sebanyak ketika terjadi letusan yang sifatnya eksplosif. Nah, kemudian ya kalau tadi kita sudah mempelajari tipe erupsinya ya, maka nanti tipe erupsi itu yang juga sebenarnya akan mendefinisikan bentuk gunung api
yang dihasilkan oleh erupsi tadi. Gitu ya. Sekali lagi ya, gunung api dibentuk oleh proses yang berulang. Oke, jadi material erupsi yang diendapkan itu kan dia punya sifat, gitu ya. Nah, sifat dari material erupsi tersebut itulah yang nanti akan ikut menentukan bentuk dari gunung apinya. Jadi sama seperti halnya sifat material erupsi itu dia akan menentukan jenis erupsinya dan nantinya efeknya akan menentukan juga bentuk gunung api dari tumpukan material erupsi tadi. Ya. Kalau ingin dibuat simple, sebetulnya kita bisa mengambil 3 tipe umum ya. 3 tipe umum itu kalau tidak salah namanya yang umum ya, stratovolcano, kemudian cinder, dan yang terakhir adalah silt volcano. Ya, sebetulnya 3 ini sudah mewakili yang lain ya. Mengapa? Karena stratovolcano itu biasanya dia nanti berasosiasi juga dengan terbentuknya kubah lava di dekat dekat tempat dia keluar magma permukaan di puncak biasanya itu. Biasanya stratovolcano juga dia punya volcanic dome gitu kan ya. Kemudian kalau yang cinder itu apa? Cinder itu dia mirip kalau yang komposit atau stratovolcano itu gampang contohnya seperti Merapi kita ya. Kemudian yang cinder cone ya. Ini biasanya gunungnya itu kecil ya, kecil dan kecil kenapa? Karena dia biasanya letusannya tuh eksplosif gitu ya. Jadi dia membentuk dan kemudian menghancurkan, membentuk dan menghancurkan gitu ya. Dan contohnya adalah Panakutin kalau nggak salah ya, Panakutin, kemudian beberapa gunung yang ada di Amerika Selatan. Ya. Terus yang lain adalah shield volcano, ya shield seperti perisai. Mengapa seperti perisai? Karena lavanya itu dia juga cukup encer, gitu ya, sehingga dia mudah mengalir ke tempat yang jauh ya. Kalau dia mudah mengalir ke tempat yang jauh, otomatis di pusat erupsinya kan dia jadi tidak bisa tinggi gitu kan. Jadi bentuknya seperti perisai ya, seperti perisai. Anda tahu perisai yang untuk melindungi diri para yang zaman dulu orang berperang itu bentuknya seperti perisai begitu ya. Jadi tidak tinggi tapi cenderung seperti lensa cembung gitu saja. Kemudian ini ada flat atau flat basalt ya. Contohnya ini yang sudah ada gitu ya, tapi tidak lagi aktif. Ini di Columbia River Plateau. Lalu ada kaldera, ya kaldera seperti di Yellowstone. Terus kalau di kita yang sekarang tersisa kaldera itu ada di Toba, kemudian di Tambora itu cuma tinggal kalderanya aja. Biasanya dia adalah dari satu gunung api komposit atau stratovolcano yang dia meletus secara eksplosif, ya, kemudian menghilangkan sebagian besar dari tubuh gunungnya. Nah, kemudian yang di tengah itu ya karena pengurangan material yang sangat banyak dari dalamnya itu ya, kemudian dia ambles sehingga terbentuklah semacam danau. Oke. Ya, ini contoh flat basaltik gitu ya. Kayak gini. Ini sebenarnya bukan flat basaltik, cuma ilustrasi kalau dia terjadi ya kira-kira seperti itulah. Nanti membentuk seperti columnar joint gitu ya, yang sangat besar. Terus ini adalah ini yang tadi saya bilang gunung api cinder yang ada di Parikutin di Meksiko, ya. Jadi bentuknya kayak gini. Ini di tengah-tengahnya tuh banyak sekali material hasil erupsi gitu ya, yang bentuknya seperti batuan-batuan yang disebut sebagai struktur cinder itu tadi gitu ya. Jadi batuan yang seperti batu apung, tapi kalau batu apung itu kan biasanya dia
apa ya, bentuknya agak beda lah, tapi yang jelas ini mirip seperti batu apung, tetapi didefinisikan oleh teman-teman geologi itu dengan beda sebagai cinder bentuknya ya. Di fragmen kecil-kecil gitu numpuk di sini. Gitu ya. Kalau meletus dilihat dari jauh cantik gitu kan ya. Nah, ini ada yang tadi volcanic dome ya. Jadi kalau material magmanya itu berupa sesuatu yang cukup kental ya, sehingga dia nanti numpuk di sini ya. Lalu terbentuklah seperti kubah di puncak gunungnya ya. Ini seperti di kubah yang ada di Merapi ya, kalau kita lihat sekarang dari atas, kira-kira bentuknya seperti itu. Sekarang kubahnya agak gantol ke sebelah barat daya gitu, yang sering mulai berguguran di barat daya. Anda bisa lihat kalau malam-malam, yang jauh kalau mau lihat bisa lihat di YouTube-nya BPTKG, itu kalau ada erupsi Merapi selalu dia live streaming di situ ya. Bagus sekali. Ya, ini tadi adalah composite volcano ya. Tadi saya contohkan Merapi dan Gunung Saint Helen itu adalah contoh yang sangat klasik dari stratovolcano. Sinabung juga. Sebagian besar gunung api yang ada di Indonesia itu adalah stratovolcano. Kemudian bentukan kaldera seperti ini ya, di gunung ini Tambora kalau kita lihat dari atas ya, terus ini adalah di Banda Api, dan ini di mana yang Izu yang mana lupa saya. Ini kayaknya Banda Api, ini yang Izu. Jadi bentuknya seperti ada mangkok gitu ya di tengahnya. Karena yang di tengah itu karena saking besarnya dia meletus ya, materialnya keluar yang banyak sekali sehingga ada kekosongan di dalam tubuh gunung hingga dia ambles di tengah. Masih ada beberapa tipe letusan yang lain ya, yang kalau kita bayangkan mungkin gunung itu harusnya kan ya gunung tinggi gitu ya, tapi ternyata tidak selalu ya. Contohnya ini ya, gunung api bawah laut di Cavacci, kemudian di Galapagos ya, ini di Endeavour Ridge gitu, bentuknya bunder-bunder gini ya. Anda yang belajar geologi struktur mungkin pernah mendengar yang geologi dasar, pernah mendengar yang namanya lava bantal ya. Benar-benar bentuknya seperti bantal kayak gini. Ya, kalau Anda trip geologi ke Bayat ya. Terus ke Karangsambung ya, itu kan suka ditunjukin ada lava bantal gitu kan ya. Di sungai biasanya itu, karena dia produk material erupsi yang bersentuhan langsung dengan air. Kemudian ya, dari sini ada beberapa poin kunci yang harus kita ingat ya. Tadi gunung api adalah bukaan tempat keluarnya magma ke permukaan bumi. Lalu tubuh gunung api terbentuk oleh erupsi yang berulang, dan sifat produk letusannya akan menentukan bentuk tubuh gunung. Erupsi dapat bersifat eksplosif, dapat juga bersifat efusif ya, dan kadang-kadang campuran antara keduanya. Ya. Kemudian erupsi adalah puncak dari satu proses panjang yang awalnya berlangsung dari bawah bumi, bawah permukaan bumi. Ya. Nah, itu tadi sebenarnya cuma introduksi karena itu sangat umum ya. Kemudian kita masuk ke sesuatu yang lebih khusus, ya, lebih fisika. Kalau kita kembali mengingat tadi ada 4 stage atau 4 fase yang sebelum terbentuk erupsi gitu ya, kan harus ada magma dulu gitu ya. Harus terbentuk magma dulu. Tanpa adanya magma maka tidak akan ada erupsi, tidak akan ada gunung api, nggak ada FGA ya. Jadi kita harus punya magma dulu ya. Nah, bagaimana terbentuknya magma? Tadi sudah dikatakan magma itu sebetulnya adalah batuan yang meleleh ya. Batuan yang meleleh. Nah, kalau kita melihat batuan sebenarnya mengandung bermacam mineral dengan suhu leleh yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalau satu bongkah batuan itu kalau kita lelehkan dengan suhu tertentu, maka dia mungkin tidak akan meleleh semuanya. Gitu ya. Sebagian akan meleleh, tetapi sebagian lagi tetap solid. Gitu. Nah, suhu di mana
ada pertama kali material dari batuan tersebut meleleh, itu disebut sebagai suhu solidus. Sedangkan suhu ketika semua batuan itu sudah meleleh, jadi seluruh batuan itu fasenya berubah menjadi fase cair, itu disebut suhu liquidus. Jadi perlu dipahami bahwa temperatur pelelehan batuan itu dia benar-benar berada pada satu range, di mana range dari suhu solidus sampai suhu liquidus. Nanti tergantung apakah environment atau lingkungan di mana batuan itu meleleh, bisa mencakup solidus hingga liquidus, ya, di mana kalau sampai liquidus ya semua berarti jadi cairan gitu kan, ya, jadi meleleh semua, atau dia hanya bisa melelehkan sebagian yang kita sering sebut sebagai partial melting. Nah, adapun cara kita melelehkan batuan, ya ini bukan caranya kita, tapi cara alam melelehkan batuan itu bisa kita bagi menjadi tiga cara ini. Yang pertama yaitu paling gampang adalah kalau mau melelehkan batuan, ya kan namanya leleh harus dipanaskan. Jadi cukup kita memanaskan batuan dan menaikkan suhunya di atas suhu solidus. Maka otomatis nanti ada bagian dari batuan yang dia mulai meleleh. Cara lain ya, kalau kita tidak mau menaikkan suhunya gitu, kita bisa dengan cara mengurangi tekanan confining pressure, itu tekanan batuan kan di dalam bumi. Nah, ketika batuan ada di dalam bumi itu kan dia ada material lain yang ada di atasnya, yang menumpuk di atasnya. Nah, tekanan yang dialami oleh batuan yang ada di dalam bumi diakibatkan karena tumpukan material lain yang ada di atasnya, itu yang kita sebut sebagai confining pressure. Nah, cara kita melelehkan batuan yang kedua adalah dengan cara mengurangi confining pressure batuan, ya. Jadi batuan yang tadinya berada pada kedalaman tertentu, ya, dengan tekanan tertentu, kalau kita bisa mengurangi confining pressure-nya itu dengan menjaga suhunya tetap konstan, maka nanti akan terjadi proses pelelehan yang sering dikenal sebagai decompression melting atau pressure release melting. Jadi dia meleleh karena dikurangi tekanannya. Nah, proses yang ketiga yaitu dengan cara merubah komposisi batuan. Bagaimana cara merubah komposisi batuannya? Cara yang paling sederhana atau paling mudah itu hanyalah dengan menambahkan H2O. Jadi menambahkan molekul air ke dalam batuan tersebut. Secara fisika, suhu leleh batuan yang murni, yang kering murni, itu akan lebih tinggi daripada suhu leleh batuan yang wet, yang basah. Ya. Jadi, tetapi ini adalah kondisi di mana harus ada kondisi awal yang harus dipenuhi, yaitu apa? Suhu batuan itu harus sudah benar-benar tinggi. Jadi suhu batuan itu kalau ada di dalam tanah sana, ya jauh di dalam tanah, di dalam bumi sana, dia kan sudah panas. Nah, kalau kita tambahkan air ke situ, ya, maka nanti dia menjadi basah gitu, batuannya. Dan ketika dia basah, maka nanti otomatis suhu lelehnya akan turun, ya, sehingga batuan akan lebih mudah meleleh. Nah, ini Anda yang fisika yang mungkin senang untuk membaca keterangan ini, ya ini yang nomor 3 ini digambarkan dengan grafik yang sebelah kiri gitu ya. Jadi ada water saturated sama dry gitu. Mana yang dry itu dia akan lebih tinggi ya suhu lelehnya, sedangkan yang water saturated dia akan turun. Kemudian ini yang mewakili nomor 2 dan 1 sebetulnya. Oke, nah sedikit lagi ya. Kalau kita ingat materi minggu lalu yaitu tektonik lempeng dan vulkanisme ya, maka kini kita akan melihat ya bahwa proses terjadinya atau proses hadirnya
gunung api itu kan tidak sembarang tempat. Ya. Jadi gunung api itu hadir di tempat-tempat tertentu saja. Anda mungkin sudah pernah lihat polanya. Gitu kan. Nah, proses munculnya gunung api ini ternyata berhubungan dengan struktur dari bumi kita, dari planet kita. Ya. Kemudian bagaimana kemudian si material lelehan itu berada, ya. Jadi di mana aktivitas vulkanisme itu terbentuk, nanti ternyata juga akan menentukan, ya, jadi tempat terbentuknya akan menentukan sifat dari magmanya itu sendiri. Tadi sudah kita setujui sebetulnya di awal. Nah, kalau kita lihat peta ini, ya, aktivitas vulkanik secara global itu bisa dikatakan bahwa 88% berada pada batas lempeng, ya, pada interplate. Oke. Jadi 80% aktivitas vulkanik itu terjadi di batas lempeng, interplate. Di mana 62% itu berada pada mid oceanic ridge atau punggungan tengah samudra, ya, yang ya, yang misalnya yang ada di sini lah, nah ya di atas, ntar Azores, oh ya sini misalnya, sebelah sini, dia nggak keluar dalam bentuk gunung api ya, tapi ini adalah punggungan tengah samudra. Nah sebetulnya pembentukan magma paling banyak adalah di situ. Jadi 62% adalah di punggungan tengah samudra. Ya. Sedangkan 26%-nya ada di zona subduksi. Zona subduksi tentunya di negara kita Indonesia, kemudian di sini ya di Andes, ya. Zona subduksi juga yang ada di Jepang itu juga zona subduksi. Kemudian 12% sisanya itu terbentuk di daerah yang benar-benar ada di tengah lempeng. Jadi yang sering kita sebut sebagai tatanan intraplate. Oke. Jadi ingat ya, 88% magma maupun aktivitas vulkanik itu terjadi di batas lempeng. Sedangkan 12% sisanya terjadi di intraplate. Yang intraplate yang seperti apa toh? Dan ingat kemarin kita bicara tentang Hawaii gitu ya, yang disebut sebagai intraplate. Jadi kalau interplate itu dua yang bisa menghasilkan aktivitas vulkanisme, yaitu aktivitas interplate atau batas lempeng divergen, di mana dua lempeng saling menjauh, ya, dan batas lempeng konvergen, di mana dua lempeng saling mendekat, di mana mendekatnya di sini adalah yang namanya subduksi. Jadi satu lempeng menyusup di lempeng yang lain. Ini yang disebut sebagai interplate. Sedangkan yang intraplate itu adalah yang ini, ya. Jadi Anda kalau pernah dengar yang namanya hotspot, yang ada contohnya ada di Hawaii itu ya. Jadi ada semacam bengkakan atau ya material mantel yang dia membengkak kemudian terkumpul di bawah litosfer, ya. Kemudian karena semakin banyak dan Anda ingat ada yang namanya arus konveksi itu berusaha untuk apa? Untuk membawa mengalirkan ke kiri dan ke kanan ya arus konveksinya, sehingga nanti di tengah sini dia menjadi lebih tipis gitu ya. Nah, ketika dia lebih tipis lama-lama nanti yang tipis itu akan memecah gitu kan ya. Memecah kemudian menjadi seperti ini. Ya. Dan inilah yang nanti akan menjadi terbentuknya material basaltik yang baru gitu ya. Ya. Oke. Ini jadi awalnya seperti yang ada di Hawaii itu, tapi kalau prosesnya berlanjut ya nanti dia akan rifting, lalu riftingnya itu terus-menerus akan menipiskan lempengnya dan menghasilkan zona divergen yang baru. Nah, tatanan tektonik, proses lelehan dan sifat magma itu sekali lagi tergantung pada
pada tatanan tektonik di mana aktivitas itu muncul ya. Ini sudah dijelaskan di sini sebetulnya. Nah, kalau kita masuk ke sini dulu, ini ya, yang ini dulu. Jadi yang namanya mid oceanic ridge ya, itu biasanya adalah daerah di mana batuan itu sangat basaltik, ya, sangat basaltik. Nah, kalau dia basaltik, nanti dia akan menghasilkan apa namanya? Ya karena magmanya dominan basaltik ya, maka nanti partial melting yang dihasilkan oleh tipe itu ya akan menghasilkan volume magma yang basaltik juga. Gitu kan. Nah, yang ini yang sering kita sebut sebagai large igneous province ya. Ini yang apa namanya? Yang contoh yang paling populer ada di Hawaii itu. Ya. Jadi ketika large igneous province itu mengawali proses terjadinya magmatisme di intraplate gitu ya. Lalu apa lama-lama kan dia suplainya karena udah keluar banyak gitu ya. Lama-lama suplainya kan dia berkurang. Nah, ketika dia berkurang maka nanti proses magmatismenya akan melambat. Ketika melambat nanti stage-nya itu bukan lagi kita kategorikan sebagai large igneous province ya, tetapi nanti stage-nya itu berganti menjadi namanya ocean island basalt atau OIB gitu ya. Jadi awalnya dia yang ini dulu, ini ya. Kemudian nanti lama-lama dia menjadi ocean island basalt. Di mana di daerah intraplate tersebut ya nanti yang dominan adalah mekanisme pelelehan dekompresi, jadi decompression melting. Jadi nanti di situ yang biasanya terjadi adalah gradien geotermalnya, jadi perubahan suhu terhadap kedalaman, yaitu akan sangat berperan di situ, karena disinyalir ya bahwa suhu mantel di situ akan lebih kecil dibandingkan suhu material mantel. Jadi mantel itu kan tersusun dari material macam-macam di dalamnya. Gitu. Nah, mantelnya itu sendiri dia lebih dingin, gitu kan ya, lebih dingin dibandingkan dengan material mantelnya. Sehingga seakan-akan mantelnya itu solid, sedangkan material mantel yang mengisi itu adalah cenderung cair. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya bahasan kita hari ini supaya tidak terlalu panjang. Ada pertanyaan mungkin dari Anda? Baik, mungkin itu saja dari saya hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kita bertemu lagi pekan depan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.